Halo pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Koldeko Request. Koldeko Request adalah sebuah channel yang didedikasikan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta uh, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Video kali ini masih merupakan bagian dari Project Challenge Series, di mana saya mencoba untuk mengupas tuntas langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk project. Nah, tema kita adalah bagaimana cara menggunakan Microsoft Word untuk mengelola, untuk menyusun sebuah manuskrip panjang. Ya, dalam kasus ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana menulis skripsi dengan menggunakan bantuan Microsoft Word. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengupas cukup tuntas berbagai langkah-langkah yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir. Dan pada episode sebelumnya kita sudah selesai dengan heading levels, dengan style, dan kita sudah lanjutkan dengan bagaimana cara membagi sebuah dokumen menjadi beberapa sections yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, salah satu challenge dari sebuah dokumen panjang ya seperti skripsi atau bahkan mungkin lebih repot lagi buku ya yang memiliki multiple chapters, kemudian di dalam chapter itu, dalam bab itu juga mungkin ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi, sub-sub chapter, adalah konsistensi dalam penomoran perbagian ya. Jadi setiap heading itu harusnya akan memiliki penomoran, dan nomor itu ya dalam dokumen yang panjang mungkin saja secara tidak sengaja karena ada perubahan, penambahan, pengurangan segala macam, penomoran itu bisa saja tidak konsisten. Nah, bagaimana mengatasinya? Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membedah penggunaan numbering, auto numbering. Khususnya kita akan menggunakan multi-level list untuk mengorganisasikan sebuah dokumen panjang seperti skripsi. Bagaimana tutorialnya? Mari kita segera saja masuk ke menu kita. Selamat menyaksikan. Nah, dalam video kita sebelumnya kita sudah menuntaskan beberapa hal ya, seperti yang saya jelaskan. Pertama, kita sudah membagi dokumen ini menjadi beberapa bagian. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana dengan menangani main content yang mungkin bersifat berlapis-lapis ya, menggunakan penomoran yang konsisten ya, seperti yang dijelaskan dalam video awal. Kita akan membagi di bagian awal, kita akan menggunakan heading level 1 untuk chapter, kemudian untuk subchapternya kita akan menggunakan nomor 1.1, 1.2 dan seterusnya. Kemudian untuk sub-subchapter kita akan menggunakan 3 lapis nomor ya, 1.1.1. Nah, untuk dokumen yang panjang, salah satu yang sering saya alami adalah kebingungan dalam mengatur atau memastikan numbering untuk setiap komponennya ya. Jika kita mengedit misalnya, mungkin saja ada bagian-bagian yang mungkin tidak sengaja terhapus, lalu setelah siap dicetak ternyata kita menemukan bahwa nomornya hilang. Nah, di sini saya sudah gambarkan ya. Ini adalah salah satu contoh yang akan kita kelola nanti ya. Ini adalah template dasar dari sebuah skripsi yang mungkin akan sedikit berbeda untuk dalam konteks yang berbeda ya, tapi ini hanya contoh saja. Dan dalam video tentang styles kita sudah mempelajari bagaimana cara kita menggunakan styles untuk memformat setiap bagian sehingga dia memiliki formatting yang konsisten. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana cara kita membuat penomoran per bab, subbab dan sub-subbab ini secara otomatis ya, secara konsisten sehingga menghindari kesalahan. Kalaupun ada perubahan nanti penomoran juga akan berubah. Nah, untuk itu kita akan membutuhkan satu teknik lanjutan ya, yaitu dengan menggunakan multi-level list ya. Nah, kalau Anda lihat di bagian di menu home ya, ada bagian di sini bullets ya untuk penomoran pakai bulat-bulat itu. Kemudian ada numbering ya untuk nomor. Ada satu lagi yang namanya multi-level list. Nah, kita bisa membuat pola kita sendiri sehingga nanti bisa dicocokkan dengan heading yang sudah kita siapkan. Jadi nanti headingnya akan ditambah dengan penomoran. Misalnya di bagian ini ya, introduction, ini kita tidak perlu lagi misalnya menulis chapter 1.2 kemudian dan seterusnya, tapi kita bisa melakukannya secara otomatis dengan numbering yang dikaitkan dengan style ya. Nah, caranya memang cukup panjang, oleh karena itu silakan
tonton video ini sampai selesai. Insya Allah nanti akan ada manfaatnya kalau kita bisa menggunakan multiple level list ini untuk penomoran dokumen yang panjang. Nah, pertama kita buka dulu bagian multi level list ya, sorry. Ya. Lalu kita pilih menu, atau saya naikkan sedikit ya, kayaknya tampilannya tidak kelihatan. Saya akan naikkan sedikit supaya kelihatan menunya. Oke. Ya, kita berada di menu home ya, jadi kita akan jauh-jauh. Kita tampilkan lagi. Jadi di multi level list kita klik, kemudian di sini ada pilihan define, kita akan klik define ya, di mana kita akan menggunakan model penomoran baru, membuat model nomor baru. Nah, ini sudah tersedia. Ini adalah levelnya, jadi level 1, level 2 dan seterusnya ya. Kalau kita lihat masih menggunakan model default dari Microsoft Word. Jadi ini yang akan kita kelola. Pertama, kita akan menggunakan kata kunci chapter dan nomor angka Romawi pada level 1. Caranya, pertama kita pilih dulu stylenya. Di sini ada style 1, 2, 3, penomoran nomor Arab ya. Kemudian ada nomor Roman numerals, dan ABC dan seterusnya. Kita pilih 1, 2, 3 seperti ini ya. Tetapi di awal biasanya selain angka 1, 2, 3 Romawi ada kata bab atau chapter. Nah, ini akan kita tambahkan ya. Caranya adalah kita gerakkan kursornya secara perlahan sampai ke ujung dari kolom enter formatting for number ya. Nah, ini kalau dilihat ada warna shade, itu adalah warna nomor otomatis. Jadi ini penomor otomatis biasanya ditandai dengan shade. Nah, ini kita tambahkan teks baru yaitu chapter ya. Kita sesuaikan chapter, kemudian kasih spasi sedikit. Lalu di paling ujung itu ada tanda tutup kurung ya. Ini adalah defaultnya Word. Kita akan hapus ya supaya tidak muncul nanti. Oke. Lalu kemudian biasanya di titik 2 seperti ini ya, titik 2. Oke, maka nanti kalau diperhatikan di bagian previewnya kita sudah melihat bahwa level 1 sudah berubah. Nah, ada beberapa yang perlu kita lanjutkan perubahannya. Untuk itu kita pertama klik dulu more di sini bagian paling bawah. Oke, yang pertama kita akan merubah dulu alignment-nya gitu ya. Jadi ada alignment, ini left. Kita biarkan saja left karena di chapter kalau Anda lihat video sebelumnya, chapter itu sudah diatur heading-nya rata tengah ya. Jadi kalau kita buat left nanti dia tetap akan rata tengah karena dia mengikuti aturan heading sendiri ya. Kemudian indent, ini indentnya kita hapus saja, kita buat menjadi 0 ya. Oke, karena kita tidak ingin baris ini nanti akan masuk ke kanan gitu ya, karena itu adalah indent. Kemudian align-nya juga kita rubah menjadi 0. Kemudian bagian tab karakternya ini kita rubah menjadi space. Nah, kenapa harus rubah space? Ya karena kita ingin nanti setelah angka Romawi titik 2 kita hanya terbatas satu space, satu spasi saja. Tapi kalau dipilih tab itu akan satu kali tab ya, 12,7 mm ya, cukup lebar. Jadi kita tidak inginkan itu, maka kita rubah menjadi space. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah di bagian atas kanan di sini ada judulnya link level to style. Ini kita rubah menjadi heading 1. Jadi kita cocokkan chapter itu untuk heading 1 gitu ya. Jadi konsepnya adalah heading chapter 1. Oke. Kita sudah selesai. Jangan ditutup dulu, kita akan lanjutkan sampai level berikutnya, level 2 dan 3. Untuk level 2 ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan model 1.1. Jadi 1 itu nomor chapter, titik 1 itu adalah nomor subchapter ya. Caranya pertama kita rubah dulu stylenya menjadi 1, 2, 3 Arab ya, Latin. Oke. 1, 2, 3 ini. Kemudian kita ingin memasukkan nomor bab. Jadi nomor bab tadi di atas 1, maka kita harusnya jadi 1.1. Kalau bab 2 nanti 2.1. Nah, caranya ya, ini kita pilih di bagian sini include level number from, ini kita masukkan level 1. Maka dia akan otomatis, kalau Anda perhatikan ini agak sedikit samar, mungkin gambarnya kecil sekali, tapi ada sekarang di sheet-nya itu ada 2 angka, satu Romawi, satu biasa ya.
Nah, ini kita biarkan dulu, nanti kita pisahkan dengan titik. Jadi 1.1 ya. Lalu seperti tadi tutup kurungnya kita hapus, kita buang, lalu kita kasih tombol satu lagi, satu titik lagi, sorry. Kemudian tab karakternya kita rubah menjadi space ya. Nah, kemudian yang juga perlu kita perhatikan begini, di sini ada centang legal style numbering ya. Karena kalau tidak kita centang, ini nomor 1 yang pertamanya itu adalah 1 Romawi. Jadi 1 pakai I ya, I besar titik 1 gitu. Jadi untuk mencampurnya menjadi penomoran biasa, kita klik legal style numbering di sini. Kita centang seperti ini, maka dia nanti akan mengikuti model nomor 1 biasa ya. Oke, kemudian di bagian alignment ini kita nolkan semua, indent maupun align-nya ya, dengan tujuan supaya tidak ada spasi tambahan. Sebab kalau ada spasi tambahan biasanya numbering itu setiap level itu dia akan maju 1 tab gitu ya. Jadi tab pertama 12,7, tab kedua nanti 25 dan seterusnya. Jadi ini kita nolkan dulu ya biar dia rata kiri. Lagi kemarin aturannya adalah rata kiri ya. Kemudian style ini kita rubah menjadi heading level 2. Kemudian level to show in gallery menjadi level 2 juga. Jadi heading 2 cocoknya dengan level 2. Jadi dia tidak mengganggu proses angka yang lain. Nah, level 3 selanjutnya kita akan juga melakukan sama. Berarti sekarang kita akan menambahkan 3 lapis. Lapis heading 1 ya. Caranya begini, klik level 1 ya. Seperti ini. Kita beri spasi titik, pakai titik. Kemudian kita tambahkan level 2 sekali lagi, dan kita titik. Kemudian yang ini kita hapus tanda kurungnya, ya, tutup kurungnya. Kemudian kita sudah punya format yang sesuai ya, tinggal, oh iya, sorry maaf. Ini kita rubah dulu jadi 1, seperti ini. Kemudian kita titik lagi. Jadi kalau lihat nanti 1.1.1. Nah, satunya masih 1 Romawi, kita centang legal style numbering. Ya, dia akan mengikut seperti ini. Kemudian alignment-nya kita sesuaikan, lagi-lagi kita akan masukkan ke 0 ya, ke 0 kan supaya dia sama-sama rata kiri. Jadi nanti yang membedakan hanyalah penomoran baris nomornya gitu ya, yang lain sama. Tab karakter kita ganti jadi space ya. Kemudian level 2-nya ini kita rubah menjadi no style-nya kita rubah jadi heading 3, kemudian levelnya kita rubah jadi level 3. Nah, ini cukup ya, karena kita hanya menggunakan 3 level. Kalau Anda misalnya memang menginginkan menggunakan 4 level, 5 level, itu silakan lanjutkan tahapan-tahapan seperti tadi ya. Jadi konsepnya ada beberapa perubahan yang harus kita pastikan dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai, kita klik OK ya. Maka nanti kalau Anda lihat di bagian style, ini akan ada perubahan. Ya, style yang kemarin kosong saja itu akan punya penomoran ya, sudah mengikuti standarnya. Nah, mari kita buktikan apakah dia memang bisa berlaku. Sekarang ini adalah satu dummy ya, saya buat sebuah sistematika, dicontohkan saja. Oke, dengan teks normal. Jadi dia masih berupa teks biasa. Ini akan kita rubah dengan menggunakan style ya. Nah, mari kita rubah. Misalnya introduction ini adalah chapter 1. Jadi kita tinggal klik dan kita pilih level 1 atau heading 1 ya, chapter 1. Maka dia otomatis ya. 1.1 ini nomornya nomor manual ya, saya ketik manual. Ini langsung kita bisa edit sehingga dia menjadi level 2. Kita klik style heading level 2 ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini nomor yang kedua ini adalah nomor manual ya. Jadi saya hapus saja untuk pastinya, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, ini sudah oke, tinggal kita tandai sebagai level 2 ya. Nah, oke. Nah, kalau diperhatikan nomornya akan berurutan 1.1, 1.2 dan seterusnya. Jadi dia otomatis ya. Nah, untuk ini bagian kita naikkan sedikit ya. Ini adalah chapter 2 ya, chapter 2. Jadi kita naik ke level 1 seperti ini, chapter 2 Romawi. Ini angka 2-nya tidak ditulis tapi diotomatiskan oleh numbering ya. Nah, sedangkan yang ini kita hapus saja dulu ya angkanya biar pasti. Ya. Nah, di sini saya menggunakan level 3. Kalau Anda lihat
sini ya, kita punya level 2, kemudian punya level 3. Ini akan kita lakukan hal yang sama ya. Saya hapus dulu biar kelihatan bedanya. Oke, nah ini level 2, style. Ini 3 ini adalah level 3. Kita pilih aja serempak ya, tapi nanti akan ada modifikasi sedikit di akhir. Ya, kita klik seperti ini. Nah, kalau Anda lihat nomornya dia berubah sendiri itu, 21, 211, 212. Jadi angka ini mengikut level sebelumnya ya. Sama dengan ini, kalau ini saya rubah menjadi level 2, ini akan jadi 22. Jadi 22 ngikut ke sini, 21, 22 ya. Dan ini adalah level 3. Nah, seperti ini. Kemudian reset method ini kita ganti menjadi chapter ya. Kemudian reset design dan segala macam ini kita masukkan sebagai style level 2. Oke. Nah, kemudian oh iya, ini masih belum dihilangkan ya. Kita hilangkan dulu. Ini teks manual ya. Karena tadi sudah memang saya ketik manual, jadi dia muncul. Sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau Anda sudah punya model style seperti ini yang sudah menggunakan auto numbering, jadi kita tinggal menggunakannya saja ya. Sangat menarik gitu ya. Oke, nah ini adalah bagian dari sub chapter dari 3.5. Jadi kita klik heading 3, maka dia akan mengikuti ya. Nah, misalnya ya. Misalnya saya ingin menghapus salah satu bagian, misalnya 34 ini kayaknya double gitu ya. Oke, naikkan sedikit. Nah, seperti ini. Saya tinggal hapus ini, kita delete, maka yang sebelumnya nomornya akan otomatis terubah sesuai dengan aturan, karena ini 33 berarti ini 34 ya. Setiap kita membuang satu bagian atau menambahkan, maka dia otomatis akan mengenerate nomor numberingnya, jadi dia tidak hilang ya. Nah, kalau perhatikan ini nanti tidak berubah gitu, poin angkanya akan ikutin aturan. Kalau misalnya ya, misalnya saya buang ini ya, salah satunya ya, kita hapus. Jadi 11 sampai 15, ini kalau kita hapus dia tinggal 1 sampai 4. Jadi dia otomatis tidak terlangkaui dari nomor 2 ke 4 karena 3-nya dibuang, tidak. Jadi dia akan tetap tertahan seperti itu. Ya. Nah, inilah konsep dari penggunaan multi level list ya, yang menggunakan auto numbering yang bisa Anda terapkan untuk skripsi ya, dan bahkan untuk challenge yang lebih luas lagi, misalnya membuat buku yang terdiri atas dari 10-12 bab, ini akan sangat membantu karena kita bisa mengatur supaya penomorannya juga sistematis ya, otomatis. Jadi setiap berubah di satu tempat dia akan mengikut perubahan di tempat lain ya. Baik, ini adalah sebuah tutorial yang cukup panjang dan rumit ya, tapi semoga membantu. Kalau memang ada masalah-masalah nanti silakan tanyakan atau layangkan permintaan melalui komen pada video ini. Nah, kita sudah menyelesaikan satu tutorial yang sebenarnya cukup rumit, yaitu tentang penggunaan multi-level list dan menggunakan auto numbering untuk menomori heading pada sebuah manuskrip panjang seperti skripsi. Nah, ini akan bisa kita terapkan untuk mempermudah proses pengeditan sebuah file. Jadi kita tidak perlu membuat file berbeda dengan nomor yang berbeda, yang nanti kalau satu berubah yang lain juga ikut berubah. Nah, ini adalah konsep dasar dari kenapa kita melakukan teknik ini ya. Saya pikir demikian, semoga bermanfaat. Kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga setiap saya membuat konten-konten baru, Anda akan mendapatkan notifikasi paling pertama. Ya, jangan lupa kita akan tayang terus sampai selesai proyek menyusun sebuah skripsi sampai tuntas ya. Pada YouTube channel saya Paul Deacon Request yang akan tayang pada setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.